makna hidup, dan kesederhanaan ceramah Gus Baha, penuh humor dan hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah Gus Baha kali ini membahas makna hidup dan kesederhanaan dengan gaya khas beliau yang sederhana, penuh humor, dan menyentuh hati. Dalam video ini, Gus Baha menjelaskan bagaimana hidup bukan sekadar panjang umur, tetapi bagaimana kita bisa memberi manfaat bagi orang lain. Kesederhanaan bukan berarti miskin, tetapi hidup tanpa berlebihan, tanpa gengsi, dan penuh rasa syukur. Dengan cerita ringan, perbandingan lucu, dan kisah sahabat Nabi, ceramah ini menghadirkan suasana ngaji yang santai namun penuh makna. Gus Baha mengingatkan kita bahwa hidup sederhana justru membuat hati tenang dan lebih dekat kepada Allah. Video ini cocok untuk Anda yang mencari ceramah Gus Baha terbaru, kajian Islam tentang kesederhanaan, atau sekadar ingin mendengar ceramah lucu tapi penuh hikmah. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa menikmati kajian Gus Baha. Sahabat sekalian, Gus Baha dikenal sebagai ulama yang selalu menekankan pentingnya hidup sederhana, karena kesederhanaan adalah cermin dari kedekatan seorang hamba dengan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. QS Al-Hadid 20. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Kesederhanaan bukan berarti miskin atau tidak memiliki apa-apa, melainkan sikap hati yang tidak terikat pada dunia. Gus Baha sering menekankan bahwa orang yang sederhana justru lebih bebas, karena hatinya tidak dikendalikan oleh ambisi duniawi. Rasulullah bersabda, "Berbahagialah orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup, dan Allah menjadikannya kanah dengan apa yang diberikan kepadanya." Atar Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati bukan pada banyaknya harta, melainkan pada rasa cukup. Kesederhanaan adalah jalan menuju qanaah, yaitu menerima dengan ikhlas apa yang Allah berikan. Dalam banyak ceramahnya, Gus Baha mencontohkan kehidupan para ulama Nusantara yang tetap rendah hati, meski berilmu tinggi. Mereka tidak mengejar kemewahan, tetapi fokus pada ilmu dan pengabdian. Kesederhanaan membuat ilmu mereka lebih berberkah dan diterima masyarakat. Allah juga berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari dunia." QS Al-Qasas 77. Ayat ini menegaskan keseimbangan. Kita boleh menikmati dunia, tetapi jangan melupakan akhirat. Kesederhanaan adalah cara menjaga keseimbangan itu. Hidup sederhana membuat kita lebih fokus pada ibadah, ilmu, dan amal. Mari kita renungkan firman Allah. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. QS Al-Hujurat 13. Kemuliaan bukan pada harta atau kedudukan, melainkan pada takwa. Kesederhanaan adalah jalan menuju takwa, karena hati yang sederhana lebih mudah tunduk kepada Allah. Saya ini, kalau ceramah, jangan dibayangkan serius terus. Kalau serius terus, nanti jamaah malah tegang. Ngaji itu harus santai. Kadang ketawa, kadang mikir, kadang ngantuk, juga tidak apa-apa. Yang penting, hati kita tetap ingat Allah. Hidup ini kalau terlalu serius, nanti malah pusing. Tapi kalau terlalu main-main, nanti malah lupa tujuan. Jadi kita santai saja, sambil ngaji, sambil ketawa, sambil mikir. Saya sering bercanda, hidup itu seperti orang ke warung kopi. Ada yang pesan kopi, ada yang pesan teh, ada yang cuma numpang duduk. Hidup juga begitu, Allah kasih kita kesempatan, tinggal kita mau isi dengan apa. Kalau di warung kopi, orang pesan kopi pahit. Ada yang suka manis, ada yang suka setengah gula. Hidup juga begitu, ada yang suka sederhana, ada yang suka ribet. Tapi yang penting, jangan sampai kita duduk di warung kopi, tidak pesan apa-apa, cuma bikin gaduh. Itu sama saja hidup tanpa makna. Saya ini sering bercanda dengan jamaah. Kalau hidup cuma untuk gaya-gayaan, nanti malah repot. Orang miskin gaya kaya, orang kaya gaya miskin, akhirnya bingung semua. Kalau orang miskin gaya kaya, nanti utangnya banyak. Kalau orang kaya gaya miskin, nanti malah dikira pelit. Kadang saya lihat orang itu bingung sendiri. Orang miskin beli barang mahal, biar kelihatan kaya. Orang kaya malah pura-pura sederhana, biar kelihatan rendah hati. Akhirnya
Bingung semua. Padahal Allah itu tidak pernah menilai dari gaya, tapi dari amal. Makanya kita harus belajar hidup sederhana. Sederhana itu bukan berarti miskin, tapi tidak berlebihan. Kalau makan, ya secukupnya. Kalau punya baju, ya dipakai. Jangan sampai baju cuma dipajang, tidak pernah dipakai. Jadi hidup ini bukan soal panjang umur, bukan soal kaya atau miskin, tapi soal amal. Kalau amalnya baik, meskipun hidupnya sebentar, tetap mulia. Hidup sederhana itu bikin hati tenang. Kalau hidup penuh gengsi, nanti capek. Orang kalau hidupnya penuh gengsi, setiap hari mikir, apa kata orang? Padahal, orang itu tidak pernah selesai ngomong. Kalau kita kaya, orang bilang sombong. Kalau kita miskin, orang bilang malas. Jadi, jangan terlalu peduli kata orang. Yang penting kita peduli kata Allah. Ngaji ini juga jangan terlalu dipikir berat. Kadang orang bilang, wah, ngaji itu harus serius, harus pakai kitab tebal. Tidak. Ngaji itu bisa sambil ketawa, sambil cerita, sambil minum teh. Yang penting kita tetap ingat Allah. Kita lanjutkan pembahasan tentang makna hidup. Kalau orang tanya, apa sih tujuan hidup? Jawabannya sudah jelas ada di Al-Quran. Allah berfirman dalam QS Al-Mulk 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya, Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi, hidup ini bukan soal panjang umur, bukan soal kaya atau miskin, bukan soal jabatan tinggi atau rendah. Hidup ini soal amal. Kalau amalnya baik, meskipun hidupnya sebentar, tetap mulia. Kalau amalnya buruk, meskipun hidupnya panjang, tetap rugi. Saya sering bercanda, hidup itu seperti orang ikut lomba lari. Ada yang larinya cepat, ada yang larinya lambat. Tapi yang menang bukan yang paling cepat, tapi yang sampai garis finish dengan benar. Kalau lari cepat tapi salah jalur, ya diskualifikasi. Hidup juga begitu. Kalau sibuk mengejar dunia tapi lupa tujuan, ya rugi. Saya ini sering lihat orang kalau punya motor baru langsung dipamerkan. Padahal motor itu tugasnya cuma satu, mengantar dari rumah ke pasar. Kalau sudah bisa begitu, ya selesai tugasnya, tidak perlu dipamerkan. Sama seperti hidup, tugas kita cuma satu, beramal baik. Kalau sudah bisa begitu, ya selesai. Makna hidup itu sederhana, hidup untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wama halaktul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi, kalau ada orang tanya, kenapa kita hidup? Jawabannya, untuk ibadah. Tapi ibadah itu jangan dibayangkan hanya salat, puasa, zakat. Ibadah itu luas. Senyum kepada orang lain itu ibadah. Menolong tetangga itu ibadah. Bahkan menyingkirkan duri dari jalan itu ibadah. Saya pernah cerita, ada orang yang hidupnya sederhana sekali, tidak punya harta banyak, tidak punya jabatan tinggi. Tapi setiap hari, dia menyingkirkan batu dari jalan supaya orang lain tidak kesakitan. Itu amal kecil, tapi besar di sisi Allah. Makna hidup itu bukan soal seberapa banyak kita punya, tapi seberapa banyak kita memberi. Kalau hidupmu bikin orang lain senang, itu sudah cukup jadi amal besar. Kadang orang terlalu sibuk mikirin dunia. Dunia itu kalau dikejar, malah lari. Kalau ditinggal, malah datang sendiri. Saya sering bilang, kalau kamu sibuk mengejar dunia, nanti capek. Tapi kalau kamu sibuk mengejar Allah, dunia malah ikut. Ada cerita lucu, orang desa kalau punya sawah, ya disyukuri. Orang kota kalau punya sawah, difoto dulu, diupload ke Instagram, jadi repot sendiri. Padahal, sawah itu tugasnya cuma satu, menghasilkan padi. Kalau sudah bisa begitu, ya selesai. Tidak perlu gaya-gayaan. Makna hidup itu jangan diukur dari gengsi. Kalau hidup penuh gengsi, nanti capek. Kalau kita bicara tentang kesederhanaan, sebenarnya kita sedang bicara tentang inti dari kehidupan Nabi dan para sahabat. Nabi Muhammad SAW itu pemimpin umat manusia paling mulia, tapi hidupnya sederhana sekali. Beliau tidur di atas tikar kasar, makan seadanya, dan tidak pernah berlebihan. Coba bayangkan, Nabi Muhammad SAW itu kalau makan sering hanya dengan kurma dan air, kadang roti kering, kadang susu. Padahal kalau mau, beliau bisa hidup mewah. Tapi beliau tahu, hidup
bukan untuk pamer. Umar bin Khattab juga begitu. Beliau jadi khalifah, memimpin wilayah luas, tapi rumahnya sederhana. Bahkan ada cerita, suatu hari Umar tidur di bawah pohon tanpa pengawal. Orang asing melihat dan berkata, "Engkau Umar, pemimpin besar, kok tidur di bawah pohon tanpa penjaga?" Umar menjawab, "Aku sudah menjaga Allah, maka Allah menjaga aku." Umar bin Khattab, meski jadi khalifah, tetap hidup sederhana. Beliau tidak mau rumahnya mewah, tidak mau makan berlebihan, padahal kalau mau, bisa saja. Tapi beliau tahu, hidup bukan untuk pamer. Itu contoh kesederhanaan. Tidak perlu rumah mewah, tidak perlu gaya berlebihan. Yang penting, hati tenang. Abu Bakar As-Siddiq juga begitu. Beliau orang kaya, tapi ketika jadi khalifah tetap berdagang. Sampai sahabat lain bilang, "Wahai Abu Bakar, engkau sekarang khalifah, kenapa masih berdagang?" Beliau jawab, "Kalau saya tidak berdagang, nanti keluarga saya makan apa?" Itu menunjukkan bahwa jabatan tidak membuat beliau lupa kesederhanaan. Sekarang coba kita bandingkan dengan orang zaman sekarang. Ada orang beli sandal mahal sekali, mereknya luar negeri. Padahal sandal itu tugasnya cuma satu, jangan sampai kaki kena batu. Kalau sandal sudah bisa begitu, ya selesai tugasnya. Tidak perlu mahal-mahal. Sekarang, orang kalau beli sandal, mereknya harus mahal. Saya ini sering bercanda. Kalau sandal mahal, dipakai di jalan becek, tetap becek. Kalau sandal murah, dipakai di jalan becek, juga becek. Jadi, sama saja. Saya ini suka membandingkan hal-hal ringan. Misalnya, orang desa kalau makan tempe, bilangnya Alhamdulillah. Orang kota kalau makan tempe, bilangnya soybean fermented product. Padahal sama saja, cuman beda gaya ngomong. Orang desa kalau punya ayam, ya disyukuri. Orang kota kalau punya ayam, difoto dulu, diupload ke Instagram. Jadi, repot sendiri. Kesederhanaan itu bukan berarti miskin. Kesederhanaan itu artinya tidak berlebihan. Kalau makan, ya secukupnya. Nabi Muhammad SAW hidup sederhana, padahal beliau pemimpin umat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang hidup sederhana, maka Allah akan meninggikan derajatnya." Artinya, kesederhanaan itu bukan merendahkan diri, tapi justru meninggikan derajat di sisi Allah. Saya pernah lihat orang kalau makan di restoran mahal, fotonya banyak sekali. Padahal kalau makan di warung pecel, rasanya sama-sama enak. Bedanya cuma di gengsi. Kadang saya bilang, kalau makan di restoran mahal, jangan lupa baca doa. Kalau makan di warung pecel, juga jangan lupa doa. Bedanya cuma satu, di restoran mahal, doa sambil takut lihat harga. Kesederhanaan itu membuat kita lebih dekat dengan orang lain. Kalau kita hidup sederhana, orang miskin tidak merasa minder, orang kaya tidak merasa sombong. Semua jadi sama. Ada cerita tentang Umar bin Khattab. Suatu hari beliau masuk ke pasar, melihat orang jualan. Beliau ikut duduk, ikut ngobrol, ikut tawar-menawar. Padahal beliau khalifah, tapi beliau tidak gengsi. Itu menunjukkan bahwa kesederhanaan membuat pemimpin dekat dengan rakyat. Kalau kita lihat sekarang, banyak orang sibuk mengejar gengsi. Rumah harus besar, mobil harus mewah, baju harus bermerek. Padahal, semua itu tidak dibawa mati. Yang dibawa mati cuma amal. Saya sering bilang, kalau kamu mati, mobilmu tidak ikut masuk kubur. Rumahmu tidak ikut masuk kubur. Yang ikut masuk kubur cuma amal. Jadi, jangan terlalu sibuk dengan gengsi. Kesederhanaan itu juga membuat hati tenang. Makanya Nabi dan sahabat hidup sederhana. Mereka tahu, hidup bukan untuk pamer, tapi untuk amal. Makna hidup itu bukan sekadar panjang umur. Hidup itu harus bermanfaat. Saya sering bilang, jangan terlalu sibuk mikirin dunia. Dunia itu kalau dikejar, malah lari. Kalau ditinggal, malah datang sendiri. Kalau kita bicara tentang hidup, kadang lebih mudah kalau kita pakai perbandingan ringan. Supaya jamaah tidak tegang, kita bisa ketawa dulu, lalu mikir. Orang desa kalau punya ayam, ya disyukuri. Kalau ayam bertelur, alhamdulillah. Kalau ayam berkokok, ya sudah, tanda pagi. Orang kota kalau punya ayam, difoto dulu, diupload ke Instagram, dikasih caption panjang, "Morning vibes with my lovely chicken." Jadi repot sendiri. Saya ini sering bilang, kalau hidup penuh gaya, nanti capek. Orang desa makan nasi jagung, alhamdulillah. Orang kota
makan nasi jagung. Bilangnya organic corn rice. Padahal sama saja, cuma beda cara ngomong. Kadang orang itu terlalu sibuk mikirin gengsi. Kalau punya motor baru, dipamerkan. Kalau punya rumah baru, difoto dari semua sudut. Padahal motor itu tugasnya cuma satu, mengantar dari rumah ke pasar. Rumah itu tugasnya cuma satu, melindungi dari hujan dan panas. Kalau sudah bisa begitu, ya selesai tugasnya. Tidak perlu dipamerkan. Humor itu penting dalam hidup. Kalau hidup terlalu serius, nanti malah stres. Nabi Muhammad SAW juga kadang bercanda dengan sahabat, tapi candanya tidak pernah bohong. Tidak pernah menyakiti. Candanya selalu membuat orang senang. Saya ini sering bercanda dengan jamaah. Perbandingan ringan itu membuat kita sadar bahwa hidup sebenarnya sederhana. Orang desa hidup sederhana, tapi bahagia. Orang kota hidup mewah, tapi kadang stres. Jadi, kebahagiaan itu bukan soal banyaknya harta, tapi soal hati yang tenang. Saya pernah cerita, ada orang desa yang makan nasi dengan garam. Dia bilang, "Alhamdulillah, masih bisa makan." Ada orang kota yang makan di restoran mahal, tapi bilang, "Aduh, menunya kurang cocok." Jadi, kebahagiaan itu bukan soal makanan, tapi soal rasa syukur. Saya pernah cerita, ada orang yang hidupnya sederhana sekali. Tidak punya harta banyak, tidak punya jabatan tinggi. Tapi setiap hari, dia menolong tetangga, membantu orang miskin, menyenangkan orang lain. Itu amal kecil, tapi besar di sisi Allah. Kalau kita bicara tentang makna hidup dan kesederhanaan, ujung-ujungnya pasti kembali ke takwa. Karena orang yang bertakwa itu biasanya hidup sederhana, tidak berlebihan, tidak pamer, tapi tetap bahagia. Allah berfirman dalam Al-Quran, QS, Al-Baqarah 2, Zalikal kitabu la riba fihi hudan lil mutakin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu hidupnya sederhana. Mereka tidak sibuk mengejar gengsi, tidak sibuk mengejar dunia. Mereka tahu bahwa dunia ini sementara, akhirat yang kekal. QS Al-Baqarah 2, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil mutakin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu biasanya hidup sederhana, tidak berlebihan, tidak pamer, tapi tetap bahagia. Hidup sederhana itu bukan berarti tidak punya apa-apa, tapi tidak berlebihan. Makna hidup adalah beramal baik, membuat orang lain bahagia, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita semua diberi hidup yang penuh makna, sederhana, tapi berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.